Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita masih membahas Revenue Management RM dengan topik konsep dan analisis SWOT bagian 3 yang merupakan kelanjutan dari bagian 2 pada sesi 9. Sebelum memulai sesi ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Kita mulai dengan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah proses mengungkap dan mengkaji berbagai aspek bisnis dan mengatur temuan itu ke dalam template grid 2x2. Setiap kuadran sesuai dengan satu huruf dari akronim SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Berikut adalah rincian arti setiap kata dalam konteks analisis SWOT. Kekuatan. Kekuatan adalah hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik, sumber daya unik yang dimiliki, atau keunggulan kompetitif yang dimiliki. Kekuatan adalah faktor internal, sehingga dapat dibangun dan digunakan untuk keuntungan hotel atau bisnis. Kelemahan. Kelemahan adalah area di mana bisnis harus ditingkatkan, seperti sumber daya yang dibutuhkan atau di area yang dilampaui oleh para pesaing. Kelemahan juga merupakan faktor internal sehingga manajemen dapat mengatasinya. Selanjutnya peluang. Peluang adalah area yang dapat dimanfaatkan sekarang. Ini bisa berupa sumber daya baru yang tersedia, tren baru yang dapat diandalkan, atau semua kekuatan yang belum diadopsi ke dalam strategi hotel. Seperti ancaman, peluang adalah faktor eksternal karena berada di luar kendali manajemen hotel. Ancaman adalah segala sesuatu yang dapat berdampak negatif terhadap bisnis bersumber dari luar atau hambatan apapun yang dihadapi hotel saat ini. Hotel bisa merasakan ancaman atau persaingan bisnis ketika menjalankan analisis pasar. Sebagai faktor eksternal, ancaman berada di luar kendali manajemen. Karena informasi disajikan dalam grid yang mudah dibaca, analisis SWOT adalah teknik penilaian yang cepat dan mudah. Dan setelah semuanya diatur, kondisi bisnis hotel lebih mudah untuk dinilai. Kita lanjutkan dengan saat melakukan analisis SWOT. Tidak ada waktu yang benar atau salah untuk melakukan analisis SWOT. Namun, ada saat-saat ketika analisis SWOT sangat berguna. Berikut adalah 4 momentum yang baik untuk melihat ke dalam dan keluar tentang bisnis. Yang pertama adalah saat kondisi bisnis internal berubah. Mungkin hotel memiliki CEO atau GM baru. Bisnis hotel berkembang pesat atau suatu departemen yang sedang direstrukturisasi. Analisis SWOT dapat memberikan wawasan yang dapat membantu transisi dan penyesuaian yang diperlukan. Selanjutnya, ketika kondisi pasar eksternal berubah, pesaing baru, pergeseran kondisi ekonomi, peraturan, dan pergeseran lain di pasar dapat membuat bisnis membutuhkan refleksi. Analisis SWOT dapat membantu hotel tetap waspada dan siap untuk mengatasi tantangan yang masuk. Ketika menyiapkan perencanaan strategis sering melibatkan inisiatif baru dan perubahan dalam alokasi sumber daya. Sebelum memulai proses perencanaan, ada baiknya untuk mengetahui kondisi bisnis saat ini sehingga hotel dapat membuat keputusan berwawasan ke depan. Terakhir, sesuai dengan jadwal. Sementara sebagian besar perusahaan melakukan perencanaan strategi setiap beberapa tahun, tidak ada salahnya untuk melakukan analisis SWOT secara lebih teratur. Analisis SWOT yang dilakukan setiap triwulanan atau setengah tahunan akan memberikan informasi yang dapat digunakan dalam jangka pendek, memberikan informasi dan membawa ke proses perencanaan strategis yang akan datang. Selanjutnya, dikaji lebih dalam proses analisis SWOT dengan berfokus pada setiap kuadran. Kita lanjut dengan cara melengkapi matriks SWOT.
Silakan kaji gambar di bawah ini untuk matrik analisis SWOT. Dalam gambar ini terdapat 4 kuadran yang terdiri dari kekuatan atau strength, kelemahan atau weaknesses, opportunity atau peluang, dan ancaman atau threat. Kita lanjut dengan cara melengkapi matrik SWOT, memulai dari huruf S. Dalam SWOT adalah singkatan dari kekuatan atau strength. Kuadran kekuatan analis SWOT mencakup hal-hal yang dilakukan bisnis dengan baik. Ingat, kekuatan bersifat internal. Jadi harus melihat ke dalam untuk menemukannya. Penting juga untuk berpegang pada gagasan bahwa kekuatan adalah hal-hal yang dapat dikendalikan sehingga dapat dikembangkan dengan baik di masa yang akan datang. Pertanyaan untuk diajukan untuk mengungkapkan kekuatan adalah, apa yang hotel lakukan dengan baik? Apa yang pelanggan atau mitra bisnis katakan bahwa mereka menyukai produk dan jasa yang ditawarkan? Di bidang apa hotel melampaui para pesaingnya? Apa yang unik tentang bisnis, produk, atau layanan yang diberikan? Aset apa yang dimiliki oleh hotel? Dalam kurung, kekayaan intelektual, teknologi eksklusif, modal. Contoh pernyataan kekuatan pada analisis SWOT. Hotel memiliki dukungan pelanggan yang sangat baik. Hotel menawarkan fitur yang tidak ditawarkan oleh hotel lain. Lalu lintas situs web hotel lebih tinggi 75% daripada para pesaing. Hotel mendapatkan keterlibatan atau engagement yang baik dalam kampanye pemasaran di media sosial. Selanjutnya kita bahas huruf W dalam SWOT yang merupakan singkatan dari kelemahan atau weakness. Kuadran analisis kelemahan mencakup area di mana bisnis hotel perlu ditingkatkan. Seperti halnya kekuatan, analisis kelemahan mengharuskan untuk melihat ke dalam. Dan apapun yang ditemukan, janganlah berputus asa. Kelemahan adalah hal-hal yang harus dikendalikan dan dapat diminimalkan. Kita lanjut dengan pertanyaan untuk diajukan untuk mengungkap kelemahan, yaitu apa yang bisa hotel tingkatkan? Apa yang membuat pelanggan atau mitra hotel tidak puas? Di area mana hotel tertinggal dari para pesaingnya? Di area mana hotel kekurangan pengetahuan atau sumber daya? Contoh pernyataan kelemahan pada analisis SWOT adalah proses layanan hotel tidak efisien. Pelanggan hotel menemukan produk dan jasa hotel kurang baik. Volume bisnis hotel lebih rendah daripada para pesaing. Hotel tidak memiliki sumber daya untuk berkembang. Lanjut dengan huruf O dalam SWOT berarti peluang atau opportunity. Kuadran peluang mencakup strategi atau sumber daya yang saat ini dapat digunakan oleh hotel. Peluang tidak dapat dikendalikan oleh manajemen karena berada di luar bisnis hotel. Mengetahui di mana adanya peluang memungkinkan hotel untuk bergerak ke arah tersebut. Contoh pernyataan peluang pada analisis SWOT seperti pelanggan menginginkan produk yang serupa. Bisakah hotel beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan dimaksud? Layanan atau produk hotel mengisi kekosongan yang mungkin ingin diisi oleh para pesaing. Tidak ada yang menjual produk hotel di promosi X. Bisakah hotel berkembang? Hotel baru saja mencapai tonggak utama. Bisakah hotel mendapatkan kesan positif di media? Kita lanjut dengan huruf T dalam SWOT yang merupakan ancaman atau threat. Bagian ancaman dari analisis SWOT mencakup potensi masalah atau tantangan yang dapat dihadapi. Sekali lagi, ancaman adalah faktor eksternal, artinya hal-hal yang terjadi di luar jangkauan bisnis hotel.
Ancaman tidak dapat dikontrol, tetapi oleh hotel dapat secara aktif dibuat rencana untuk menghadapinya. Pertanyaan yang diajukan untuk mengungkap ancaman. Apa yang dilakukan para pesaing hotel? Bagaimana kelemahan hotel bisa membuat hotel menjadi rentan? Tren pasar apa yang hendak hotel siapkan? Masalah ekonomi atau politik apa yang dapat memengaruhi bisnis hotel? Selanjutnya contoh pernyataan ancaman pada analisis SWOT seperti para pesaing utama hotel telah meluncurkan produk dengan fitur serupa. Pemerintah sedang membahas RUU atau rancangan undang-undang yang akan berdampak pada bisnis perhotelan. Sektor ekonomi sedang beradaptasi dengan era baru pasca COVID-19. Hotel tidak memiliki anggaran pemasaran yang memadai untuk bersaing dengan para pesaingnya. Selanjutnya kita bahas hasil analisis SWOT. Hasil analisis SWOT seperti matriks di bawah ini. Kita lihat matriksnya terdiri dari grid 2x2. Kita lihat juga pada kuadran kekuatan dan kelemahan yang merupakan analisis internal, sedangkan peluang dan ancaman yang merupakan analisis eksternal. Pada kuadran kekuatan dan peluang itu mencakup hal yang positif, sedangkan pada kuadran kelemahan dan ancaman itu mencakup hal-hal yang sifatnya negatif. Demikian akhir dari sesi ini. Silakan melanjutkan ke sesi konsep dan analisis SWOT bagian 4. Terima kasih.